Menyenangkan. Menyenangkan ya. Ya, sekarang sudah mulai aktif lagi pelajarannya, belajar lagi ya. Hiburannya karena sudah selesai. Oke kan anak? Pelajaran kita hari ini nanti tentang ini. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, apa tuh itu perumpamaan yang hilang? Ya, sebelumnya Warik akan mengajak anak bernyanyi. Pak pernah nyanyi lagu ini? Anak bungsu pergi ke negeri orang. Lagunya seperti itu. Kita belajar bersama ya. Anak-anak juga biar tahu seperti apa bagi yang belum tahu. Ya. Mohon untuk yang lain yang tidak berkepentingan untuk di mute supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Nah. Jika nanti ada yang mau bertanya, menjawab pertanyaan, silakan di unmute. Seperti itu, anak-anak. Lagunya seperti ini. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah
Baik, sebelum memasuki pelajaran kita hari ini, sebelum masuki topik yang penting, Pak Erik mau bertanya. Anak bungsu itu anak yang nomor satu atau yang terakhir? Anak pertama atau yang terakhir? Terakhir. Iya. Jadi harus kita pertama-tama membedakan dulu anak bungsu. Nah, dalam kisah nanti tadi yang dikisahkan, di cerita, di lagu tadi itu juga sebuah kisah bahwa dia punya 2 anak laki-laki. Ya. Anak yang pertama itu anak sulung atau anak bungsu? Sulung. Anak sulung. Nah, yang kedua adalah anak bungsu. Nah, mari kita lihat di sini. Yesus ini nanti akan menyampaikan ajaran tentang kerahiman Allah melalui perumpamaan anak yang hilang. Nah, dikisahkan seorang anak bungsu yang meminta hartanya sang ayah untuk pergi ke negeri yang jauh. Karena ayahnya ini sangat kaya raya, dia ingin meminta hak warisnya. Padahal belum dibagi, dia sudah minta. Ya, dia sudah minta, lalu dia mau pergi yang sangat jauh. Nah, dari situ, dia mendapatkan haknya, dia mendapatkan harta warisannya, mendapatkan uang yang banyak, dia pergi ke negeri lain, di sana dia menghambur-hamburkan uangnya, menghabiskan harta dan hidup miskin setelah itu, karena uangnya sudah habis. Lalu pada suatu hari si bungsu ini merasa lapar, sampai ia harus memakan ampas makanan hewan untuk meneruskan hidupnya. Karena dia sudah tidak bisa beli makanan, dia sudah tidak punya apa-apa, dia makan ampasnya hewan, ya. Ya, kalau hewan itu dikasih makanan, sisa-sisanya itu dia makan, gitu ya. Dia makan. Ia menyesali segala perbuatannya dan memutuskan untuk pulang ke rumah ayahnya lagi. Tetapi apakah si bungsu ini berani pulang kira-kira pertama-tama? Berani enggak? Apa dia, uang saya habis, pulang saja, langsung seperti itu? Pastinya tidak, anak-anak semuanya. Juga ada rasa takut. Waduh, saya tuh orang tua saya kaya, tapi saya mau pulang, pengen pulang, tapi uangnya sudah habis, gitu ya. Saya mau di rumah itu kalau makan tinggal makan, tetapi hak saya sudah saya ambil semuanya, sudah saya habiskan, nanti ayah saya marah. Dia juga takut. Dia menyesal, tapi dia juga takut. Nah, suatu ketika dia memberanikan diri untuk pulang. Ketika sampai di rumah, ayahnya tidak marah sama sekali, bahkan ayahnya menyambut dengan pelukan, dengan ciuman, ya, sebagai tanda bahwa si bungsu, anak yang terakhir itu diterima dengan baik. Anak yang tadinya berbuat jahat, yang berani bertobat, berani pulang, disambutnya dengan baik. Dan si bungsu juga mengakui segala dosanya dan sang ayah mengampuninya. Nah, itu adalah singkat cerita. Ini ada kisah tikus berjiwa besar. Nah, nanti anak-anak bisa baca. Supaya kita tadi sudah Zoom lama kan anak-anak? Bisa juga. Ya. Nah, Pak Erik akan membacakan kisah di Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Nantinya juga akan saya jelaskan di sela-selanya ini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Nah, jadi yang meminta haknya siapa, anak-anak? Yang sulung atau yang bungsu yang meminta? Bungsu. Nah,
Anak yang kedua. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya dengan berfoya-foya. Berfoya-foya itu ya jajan, membeli apa mungkin judi juga ya. Hingga dia habis-habisan setelah itu. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Dia sudah tidak bisa makan, tidak punya uang. Dia ingin ampas-ampas makanan babi itu dia makan. Ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Bapakku di sana kaya raya, punya pegawai. Sekarang anaknya, aku, dia menyadari bahwa aku sekarang di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumi dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Dia pulang tidak lagi untuk disebut anaknya, tetapi dia ingin bekerja bersama ayahnya pertama-tama seperti itu. Aku ingin bekerja bersama ayah. Saya tidak layak lagi untuk disebut anak Bapak, gitu ya. Tapi ayah itu berkata kepada bapaknya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Dibawa, justru ayahnya ini sangat menerima kedatangan anaknya. Dia mencarikan pakaian yang paling baik. Pakailah itu kepadanya dan kenalah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambil anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengarkan bunyi seruling dan nyanyi-nyanyi tari-tarian. Kaget anaknya yang nomor satu, ya. Ada apa di rumahku ini kok tiba-tiba ada rame-rame ini? Lalu ia memanggil seorang hambanya dan bertanya kepada apa artinya semua ini. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatkan kembali yang sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia mulai masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka-cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan anak orang-orang jahat itu. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu kepada dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita, gembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Pesan singkat dari ini, anak-anak, bahwa kalau kita mau bertobat, kita mau berubah diri menjadi baik lagi, Tuhan Allah perlu menerima
kita mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, walaupun terkadang kita melanggar aturan, kita mungkin dicap nakal, kalau kita mau bertobat, kita akan diampuni dosanya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Monica mau menyampaikan sesuatu? Ya. Apa? Nah, Pak Erik akan menayangkan video singkat ya. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, guys. Kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, enjoy! Seseorang memiliki 2 anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya. Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal. Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Aduh, hati-hati kalau jalan. Ayo, main lagi. Kembalikan. Pencuri, pencuri. Aduh. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu. tetapi saat
ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat rayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapamu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padaku. Tapi Bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecilku agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Hah! Anakku, kau selalu bersamaku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan. Begitu tadi tampilan. Ada mau bertanya? Ya, intinya kita diajak untuk berani mengakui kesalahan kita berani untuk bertobat, maka Tuhan akan selalu mengampuni kita. Jadi sosok Bapak tadi adalah gambaran Tuhan akan besarnya cinta kepada anaknya. Nah, anak itu adalah gambaran dari kita yang sering bersalah, sering berdosa, yang mau menyadari dirinya, mau bertobat, dan Tuhan digambarkan sebagai ayahnya tadi, itu selalu mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Ya, mungkin ada pertanyaan, Francis. Tadi videonya putus-putus. Oh, untuk videonya Pak Erik juga sertakan di Google Classroom, nanti anak-anak bisa dilihat. Mungkin sinyal kita tidak sama, sinyal antara Pak Erik dengan anak-anak yang lain juga ada yang kuat, ada yang lemah, sehingga mungkin ada yang putus-putus, ada yang lancar, gitu ya. Seperti itu. Sebelum mengakhiri, Pak Erik punya beberapa pertanyaan. Nah, kira-kira mengapa sih si bungsu ini meninggalkan ayah dan kakaknya? Kenapa kira-kira? Agar bisa foya-foya. Ya, karena dia ingin memuaskan kesenangan dirinya sendiri, ya, kesenangan duniawi dengan uang ayahnya. Nah, lalu kira-kira yang dialami si bungsu di negeri yang jauh itu apa? Dia kaya atau dia sukses atau dia menjadi apa? Menjadi
Menjadi miskin. Menjadi miskin. Lalu mengapa bapaknya kok menerima si bungsu pulang? Karena uangnya dipakai untuk bermain. Nah, miskin. Mengapa si bapaknya itu kok menerima si bungsu pulang, padahal kan si bungsu sudah menghabiskan uangnya, sudah menghabiskan hartanya. Kenapa kok mau menerima? Karena karena yang hilang hidup kembali, karena dia sudah mau bertobat. Lalu kira-kira sikap kakaknya tadi gimana? Marah. Iya, tiba-tiba kakaknya marah ya. Saya tidak pernah dipestakan gini. Tidak dipestakan. Ya. Lalu si bapak tadi juga mendekati kakaknya untuk diberitahu bahwa kamu harusnya bersyukur bahwa adikmu yang hilang itu sudah ketemu kembali. Harta, kekayaan itu tidak ada artinya dibanding dengan pertobatan. Pertobatan itu segala-galanya. Nah, sikap baik apa yang dapat diteladani dari si bungsu adalah bertobat. Lalu apa yang bisa diteladani dari sikap bapaknya tadi? Adalah mau menerima dan memaafkan. Iya. Bertobat itu adalah belajar untuk menjadi lebih baik, ya, memperbaiki yang salah, ya, menyadari bahwa diri kita salah, lalu mau berbuat lebih baik, itu namanya bertobat, ya. Jadi menyadari bahwa diri kita salah, lalu buat lagi ke arah yang lebih baik, itu namanya. Dari sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Tidak. Jika tidak. Anak-anak. Kita Pak Erik ambil foto sebentar, nanti anak-anak mengerjakan tugasnya di Google Classroom. Jadi untuk Zoom-nya Pak Erik cukupkan sampai di sini, ya. Yuk. Baik. Terima kasih anak-anak atas kebersamaan kita hari ini. Sekali lagi Pak Erik minta maaf, mungkin terjadi keterlambatan karena mendadak ada tamu dari dinas, ya, Pak Erik harus menemani, ya, harus menerima dan sebagainya, bercerita dan sebagainya. Dan sehingga adanya keterlambatan pada pelajaran kita agama pada hari ini. Baik, sampai sekian Pak Erik akhiri. Mari kita berdoa sehingga segala aktivitas kita hari ini pun juga berjalan dengan lancar. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Bapa, atas segala kasih karunia berikan kepada kami. Semoga kami mau menyadari kesalahan-kesalahan kami dan kami dapat berbuat lebih baik lagi, menjadi anak yang lebih baik, mencintai orang tua dan sesama kami. Ini kami serahkan padamu Tuhan, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kepada perumahan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Baik, mengingatkan tolong dikerjakan tugasnya di Google Classroom. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Erik.